Saya akan membahas tentang subtema membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Nah, di sini kita akan mulai dari apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif atau bisa diberi simbol plus seperti 1, 2, 3 dan seterusnya yang biasanya digunakan untuk hitungan biasa, kemudian 0 dan negatif. Nah, bilangan positif adalah bilangan yang lebih dari 0. Kemudian bilangan negatif adalah bilangan yang kurang dari 0. Kemudian 0 sendiri merupakan bilangan yang membatasi bilangan negatif dan positif. Di sini kita mempunyai perumpamaan yaitu piramida yang ada di gurun pasir. Nah, piramida ini dia memiliki suhu yang sangat panas di daerahnya. Suhunya bisa dihitung 45 derajat Celcius atau 45 derajat di atas 0 atau bernilai positif. Bilangan yang lebih dari 0. Kemudian di sampingnya ada gambar gunung es, di mana di situ terdapat suhu yang dingin di bawah 0 derajat atau biasanya bisa mencapai negatif 19 derajat Celcius. Bernilai negatif karena bilangannya kurang dari 0. Negatif 19 itu bilangan yang kurang dari 0. Nah, untuk pengukuran suhu kita bisa melihat melalui termometer ini. Ketiga termometer ini menunjukkan bilangan bulat. Yang pertama adalah termometer yang menunjukkan bilangan 0. Kemudian yang kedua adalah termometer yang menunjukkan bilangan positif atau lebih dari 0. Kemudian yang saya garisi itu yang ketiga menunjukkan bilangan negatif atau kurang dari 0. Nah, bilangan ke atas itu bilangan positif, ke bawah negatif, dan 0 itu merupakan batasannya. Batasan antara bilangan negatif dan positif. Nah, selain dari termometer suhu tadi, bilangan positif dan negatif itu nanti ketika ada soal cerita bisa dipakai dalam menghitung batasan permukaan, baik itu permukaan laut maupun permukaan tanah, di mana 0 itu merupakan batasan permukaannya. Sehingga bagian atas permukaan itu bernilai positif atau di atas 0, lebih dari 0. Jadi bernilai positif, misalnya ketinggian 5 meter di atas permukaan laut atau permukaan tanah itu bernilai positif. Kemudian untuk di bawah permukaan laut atau permukaan tanah itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, untuk garis bilangan sendiri itu diambil dari garis bilangan X dan Y. Tetapi khusus untuk SD itu biasanya menggunakan garis bilangan yang horizontal, yang
garisnya itu ke kanan dan ke kiri seperti yang ditunjukkan ini. Garis bilangan di mana pertengahannya ada batasan berupa bilangan 0, positif dan negatif. Negatif ada di sebelah kiri 0, kemudian positif ada di sebelah kanan 0, di mana di situ kita bisa lihat antara 1 dan negatif 1 saling berlawanan. Nah, itu namanya lawan bilangan. Negatif 1 lawannya 1, kemudian 2 lawannya negatif 2. Jadi negatif lawan positif atau sebaliknya gitu ya. Lanjut. Kemudian untuk garis bilangan ini. Nah, untuk garis bilangan sendiri itu tiap bilangannya dipisahkan oleh yang namanya satuan kelipatan. Nah, kelipatannya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah satuan kelipatan 1. Di mana ke kanan itu positif dan ke kiri 0 itu negatif. Selalu begitu. Dan semakin ke kanan itu semakin besar nilainya. Kemudian ke kiri itu semakin kecil nilainya. Nah, kiri 0 itu nilai negatif ini. Seperti tadi yang diterangkan, kanan 0 nilainya positif. Negatif dapat ditandai dengan strip gitu ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 yang ada di kiri 0. Oke. Kemudian positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian untuk cara menghitungnya itu bisa dimulai dari 0 sebagai titik awalnya, kemudian ke kanan itu plus 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri itu negatif, dimulai dari negatif 1, ke kiri lagi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Di sini kebetulan adalah kelipatan 1, jadi langkahnya itu tambah 1 atau kurang 1. Seperti itu. Kemudian kita coba nih, kalau misalnya dihilangkan, apakah kalian bisa meneruskannya? Mari kita coba. Nah, di sini saya akan garis kembali. Kemudian kita akan bahas bersama. Nah, di sini berarti tertulis berapa ini di bagian yang dilingkari. Nah, ini bisa kita hitung. Tambah 1, 1, tambah 2, 1, berarti belakangnya juga harus tambah 1. Jadi 3, seperti itu. Jadi harus sama ya setiap satuannya itu tambahnya. Misalnya 1 berarti kelipatan 1 semua. Ke kanan tambah, ke kiri kurang. Tapi angkanya akan bertambah besar, hanya bedanya diberi negatif. Ini negatif 3 karena kurang 1. Nah, seperti itu. Kemudian kelipatannya kita coba lagi ya yang lainnya. Kelipatan 3. Berarti dia ke kanan ditambah 3, 0 jadi 3, ke kanan 1 langkah, tambah 3 lagi 6, tambah 3 9. Yang ke kiri dikurangi 3, 0 jadi negatif 3, angkanya bertambah tapi bilangannya itu memiliki tanda negatif, jadi semakin kecil, negatif 6 dan negatif
9. Nah, seperti itu. Itu adalah kelipatan 3. Jadi, rentangnya itu setiap langkah juga 3. Kalau kelipatan 1 seperti yang bagian atas, setiap rentangnya itu 1. Nah, di situ setelah min 9 langsung min 12. Lanjut. Kemudian di sini juga masih ada garis bilangan. Nah, kita coba kelipatan 1 lagi ya untuk memperjelasnya, dan kelipatan 4. Kita coba lagi dari 0. Kalau kelipatan 4 berarti apa? Ditambah 4 kalau ke kanan, dan ke kiri dikurang 4. Pokoknya serba 4 karena kelipatan 4. Tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Kita coba langkah pertama 0. Nah, kurang 4 ke kiri lagi min 4, dan ke kiri lagi min 4. Nah, kita coba ya, ini tambah 4 berarti 0, loncat lagi 4, loncat lagi 8, loncat lagi 12, karena setiap langkah tambah 4, kalau ke kanan dan ke kiri itu dia dikurang 4, jadi loncat 1 min 4, min 8, seperti itu. Kemudian lanjut kelipatan 5. Oke, 0. Kemudian mari kita coba hitung, ke kanan berarti plus 5 atau tambah 5, ke kiri negatif. Nah, di sini sudah dituliskan. Sekarang kita bisa coba untuk mengisinya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita isi yang dilingkari. Nah, berarti berapa itu di antara 0 dan 10? Karena kelipatan 5 berarti dia ditambah 5 setiap loncatan per stripnya itu. Nah, tambah 5 ya. Berarti angkanya nanti 5 di situ. 5 ya, mohon maaf, itu angkanya 5. Kemudian loncat lagi nih, 1 loncatan, berarti ditambah 5 lagi, ketemunya 10, udah benar berarti ya. Kemudian ditambah 5 lagi nih. Nah, nanti yang di sebelahnya 10 tambah 5 berapa hasilnya? 15. Nah, ketemulah, dan ditambah 5 lagi itu ketemunya 20. Terus ke kiri itu negatif, dikurang 5. 0 kurang 5 itu dia tetap jadi 5 tapi negatif. Negatif 5 lagi, kurang 5. Nah, 5-nya ditambah 5 itu 10, tapi nilainya negatif atau lebih ke kecil, negatif 5 lagi jadi negatif 15 itu ya, pakai negatif karena dia ada di sebelah kiri angka 0. Nah, sebentar, ini akan dibuat garis bilangan lagi dari 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, ini satuannya kelipatan 1 ya, ini makin ke kanan semakin besar, tadi sudah dijelaskan, dan semakin ke kiri semakin kecil. Nah, misalnya nih, di sini kita ambil contoh 2 sama 1 besaran 2 karena dia sebelah kanannya 1. Nah, kalau misalnya negatif 4 nih sama negatif 3, berarti negatif 3-nya itu sebelah kanannya negatif 4 nih, berarti negatif 3 lebih besar dari negatif 4. Berarti kalau misalnya tandanya itu bentuknya kayak mulut, berarti dia makan yang lebih besar. Nah, itu dilihat tandanya negatif 4
Dia ada di kiri negatif 3, atau kebalikannya negatif 3 ada di sebelah kanan negatif 4 nih. Negatif 1 dan negatif 2 nih. Nah, negatif 1 itu di sebelah kanannya negatif 2. Jadi negatif 1 itu lebih besar nih ceritanya dari negatif 2. Berarti yang dimakan itu negatif 1-nya. Kalau 1 sama 1, nah dia sama itu, satu angka, berarti dia sama dengan. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana sih teorinya kok tadi bisa kelihatan yang makan yang lebih besar itu gimana bentuknya? Nah, di sini nanti ada ilustrasinya ini. Nah, ini dibuat garis lagi sama saya biar bisa lebih jelas. Nah, negatif 4 dan negatif 3 kita bandingkan ya. Negatif 4 banding negatif 3. Negatif 4 ada di sebelah kiri negatif 3 atau lebih kecil. Berarti yang dimakan negatif 3. Negatif 2. Nah, misalnya negatif 2 sama negatif 3. Berarti lebih besar negatif 2. Berarti yang dimakan negatif 2. Karena negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 3. Dan 1 sama dengan 1. Cara mengingatnya agar nanti enggak cepat lupa bisa kita gambarkan ini nanti. Nah, itu matanya, kemudian kita gambar. Nah, bentuknya kayak permainan yang makan-makan itu ya. Ya, yang dimakan itu yang lebih besar. Negatif 4 sama negatif 3 itu kan lebih besar negatif 3. Negatif 2 sama negatif 3 nih. Negatif 2 lebih besar nih daripada negatif 3. Berarti dia makannya ke negatif 2, dan yang 1 sama 1 ini karena dia sama-sama besar dia bingung nih mau makan yang apa, bentuknya kayak gitu. Nah, itu bisa untuk mengingat, untuk membandingkan bilangan itu bentuknya kayak apa sih, itu bisa pakai cara yang seperti itu. Apa bentuk yang tidak berbentuk dari sebelah kiri itu menjadi sebelah kanannya itu ada matanya. Nah, itu tandanya itu memakan yang lebih besarnya yang ada di posisi kanannya. Kemudian ini yang bawahnya itu memakan yang lebih besar, di mana yang lebih besar posisinya ada di kiri. Tergantung mulutnya nih. Mulutnya itu mengarah ke yang lebih besar gitu ya. Misalnya dia sama-sama seimbang, misalnya 1 sama 1 atau 2 sama 2, dia bingung milih yang mana. Nah, dia nanti tandanya adalah sama dengan. Kayak gitu tadi. Oke, kemudian lanjut. Misalnya 2 dan 3 nih dibandingkan, otomatis sudah tahu lah ya, 3 sama 2 lebih besar mana, lebih besar 3. Nah, dia yang dimakan 3 tuh gambarnya. Nanti hasilnya yang kalian isikan di jawaban bentuknya kayak yang sebelah kanan itu, 3. Terus tanda itu dan 2. 3 lebih besar dari 2 itu. Min 4 sama min 2 nih. Min 4 ada di sebelah kirinya min 2, berarti yang besar min 2 nih. Berarti yang dimakan min 2. Gambarnya nanti jadi kayak gitu. Terus yang dikerjakan nanti diisi bisa seperti yang kanan itu. Kemudian min 3 sama min 3, dia sama-sama besar. Orang dia sama bilangannya ya. Jadi dia bentuknya nanti akan sama dengan kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Latihan selanjutnya, lawan dari. Tadi sudah saya bilang ya, lawan dari itu kalau plus ya hasilnya nanti lawannya min. Kalau min atau negatif itu lawannya juga plus atau positif. Nah, ini di sini ada contoh nih 3. Ada 25, negatif 15 sama 10. Nah, 25 ini nanti lawannya berapa sih? Nah, 25 itu dia kan positif nih. Berarti lawannya nanti bentuknya negatif. Nah, kita coba hitung ya. Sama-sama waktunya habis, kita kerjakan bersama. 25 positif ya. Hasilnya nanti kalau lawan berarti dia negatif. Angkanya sama, tulisannya 25 tapi dia pakai strip atau tanda negatif 25.
Nah, di sini yang bawah itu 15-nya negatif, berarti lawannya positif. Negatif 15 jadi 15. Nggak usah ditulis plusnya ya. Kemudian 10 itu plus positif, kemudian yang kirinya, yang kanannya itu negatif, berarti 10-nya kasih strip negatif 10. Nah, itu bisa dibandingkan. Kemudian selanjutnya yang B soalnya. Nah, di sini nanti ada garis B ya. Garisnya nanti silahkan diisi titik-titiknya ya. Kelipatannya yang kita cari adalah kelipatan 1 dan kelipatan 2 ya. Yang atas kelipatan 1, yang bawah kelipatan 2. Oke. Coba kita hitung yang kelipatan 1 dan 2. Oke, waktunya sudah habis, kita kerjakan bersama. Kelipatan 1 berarti ke kanan tambah 1 ya. Pokoknya 1 terus. 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, ya. 4 tambah 1, 5. Oke, kalau ke kiri kurang nih, 0 kurang 1, jadi 1, tapi negatif, jadi negatif 1, kurang 1 lagi, jadi negatif 2, urut nih ya, tapi negatif, negatif 3, kemudian negatif 4, kemudian kurang lagi negatif 5. Oke, dia sebelah kiri itu negatif, sebelah kanannya 0 itu dia positif. Udah benar berarti itu ya. Udah sip. Oke, 0 itu perbatasannya. Kemudian yang kelipatan 2 nih. Berarti ditambahnya 2. Nah, 2 tambah 2 lagi 4, tambah 2 lagi 6. Oke. Kemudian kurang 2 kalau ke kirinya 0. Jadi min 2. Min 4. Kemudian ke kiri lagi. Oke. Min 2. Min 6. Oke, kirinya 0 negatif, kemudian kanannya 0 positif. Sip, sudah benar itu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti akan menentukan polanya ya. Jadi, sebenarnya itu polanya kelipatan berapa sih? Nah, kita akan hitung bareng-bareng ini ya, nanti. Di sini nanti ada sekitar 4 soal ya. Nanti kita coba hitung bareng-bareng nih. Oke. Isilah. Oke, mengikuti pola. Oke, waktunya sudah habis. Kemudian kita hitung 2 ke 3 itu 1 jaraknya, 3 ke 4 1, 4 ke 5 1, berarti ke sana juga tambah 1 6, tambah 1 lagi 7. 2 ke 4 itu 2, 4 ke 6 itu berarti tambah 2 juga. 6 ke 8 tambah 2 berarti ke sana juga tambah 2 terus, konsisten ya kalau ikut pola itu. 8 tambah 2 10. Kemudian 10 tambah 2 itu dia 12. Kemudian untuk negatif 1 ke negatif 2 kurang 1. Negatif 2 ke negatif 3 kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi dia negatif 4 berarti. Nah, kurang 1 lagi yang negatif 4 jadi negatif 5. Kemudian yang bawahnya sendiri. Itu dia negatif 2 ke negatif 4 berarti negatif kurangi 2. Kurangi 2 lagi dan kurangi 2 jadi negatif 6 dan negatif 8. Oke. Kita garis lagi ya ini. Nah, di sini ada 0.
kemudian ada negatif 4, negatif 6, 2, 4, dan 6. Nah, nanti yang bagian bawah juga ada. Nanti silahkan diisi yang dilingkari. Nah, itu yang bagian atas itu kan dia kelipatan 2 karena 0 ke 2 itu tambah 2, 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, yang 0 ke min 4 itu maaf ya ada kesalahan, itu tambah 50. Jadi ketemunya adalah 50. Oke. Nah, itu 50 tambah 50 tambah 50. Oke, sip. Itu min 1 sama 3, min 6 sama 3, min 8 sama 8, 0 sama 3, 6 sama min 9, kemudian 3 sama 10, min 8 sama min 12. Oke, min 1 lebih besar 3, berarti yang dimakan 3. Lebih besar 3 lagi itu, yang dimakan 3. Lebih besar 8, yang dimakan 8. Lebih besar 3, lebih besar 6, 10, dan lebih besar negatif 8. Oke. Dan yang terakhir nih. Nah, misalnya nih nanti ada soal cerita. Nah, di situ ada permukaan air laut. Bisa melihat di bagian atas permukaan air laut ada yang burungnya itu 100 meter jaraknya, dan di bawahnya ada kapal selam 25 meter. Berarti jaraknya berapa? Berarti bisa dihitung yang atasnya itu 100 tambah 25, yang bagian bawahnya itu berarti jarak totalnya antara burung dan kapal selam itu dia 125 meter. Jadi ditambahkan aja yang bagian atas yang positif 100 meter itu, bagian bawahnya 25 itu, jadi 125 meter jaraknya. Oke, demikian.